Masak rendang ya, tuh. Daun rendang, daging rendang, daun kunyit yang harus disiapkan. Ini juga daun rendang, daging rendang. Ini bumbunya untuk pemula, yang masak pemula itu nggak usah ribet. Kita beli aja di tempat bumbu halus yang dihaluskan ngedadak itu, di pasar-pasar tradisional itu ada. Beli aja yang kayak gini, yang di tempat yang bagus. Kenapa kalau di tempat yang bagus, tanya aja ada santan hitamnya enggak? Kalau ada itu berarti lengkap tuh. Terus ngedadak marut di situ. Jadi nggak dicampurin, nggak banyak campurannya. Biasanya kan mereka itu kasih campurannya lobak kayak gitu ya. Untuk cabai biasanya dicampur yang warna merah, wortel, tomat gitu. Jadi kalau yang untuk ngedadak itu enggak banyak campuran. Nah, karena bumbu rendang itu kan termasuk masakan yang ahli punya ya. Kalau untuk kita yang belum, baru belajar, udah beli bumbu halus kayak gini, terus bumbu racik seperti ini, rendang, terus kita hanya menambahkan bawang merah, bawang putih, yang senang cabai pak, kasih cabai, daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas, dan jangan lupa daun kunyit, garam, terus gula dan penyedap ya secukupnya. Jadi bumbu rendangnya ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Dengan catatan tidak menambahkan garam dulu ya. Jangan ditambahin garam dulu. Soalnya kalau ditambahin garam nanti keasinan. Biasanya di bumbu ini, bumbu yang kayak gini itu sudah ada rasanya. Sudah ada rasa asin. Ini juga udah. Jadi untuk memastikannya ntar kalau sudah sedikit lagi matang ya. Terus untuk ininya, untuk santannya itu bikin di parut, di tukang kelapa parut itu bilang, tapi yang ada peresannya ya. Yang ada peresannya, bikin aja santan kental gitu. Nah, ini tadi aku kan belinya santan kental juga, terus santan sedangnya juga beli. Jadinya ditanda ini yang kental, yang pakai karet gitu kata abangnya. Ini untuk, karena rendang kan nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak airnya ya. Jadi kalau untuk daging sapi biasanya kalau lama untuk memasaknya, daging sapi kan lama ya. Itu aku rebus dulu. Rebus tapi udah dikasih garam sedikit banget biar nggak tawar gitu. Untuk daging sapi. Tapi kalau daging kebo ini direbus dulu itu kayaknya cepet empuk. Jadi kalau daging kebo mah mentah-mentah setelah bumbu digongseng masukin daging kebonya terus disiram pakai santan itu sudah cukup. Tapi kalau untuk daging sapi tetap pakai santan kental, tapi daging sapinya itu direbus dulu. Oke. Ini kelapa sangrai, kelapa parut disangrai, tahu nggak? Digoreng tanpa minyak, tanpa air, digoreng-goreng aja, digongseng terus sampai berwarna seperti ini ya. Ini untuk campuran bumbunya juga. Setelah bumbunya mateng, udah ditumis tuh, udah bau harum dan sudah mateng, udah lepas minyak, baru masukkan daging. Setelah masuk daging, udah kasih santan kental ya, baru masukkan ininya. Oke. Rendangnya 2 kilo ya, bumbu dagingnya ini beli aja sekitar 5 atau 7 ribu gitu. Terus ditambahin cabai 15 biji, bawang merah packing 2 biji untuk tambahan aja ya. Terus bawang putihnya sekitar 7 biji tambahannya ya. Nanti ini di blender dulu, oke? Blender ini kan mau ditumis ya. Kalau mau ditumis itu jangan dikasih air. Kalau air nanti bumbunya rasa belum matang gitu. Jadi kalau mau ngeblender itu dicampur dengan minyak. Minyak seukuran untuk menumis bumbu ini.
bumbunya ditumis bareng, bumbu yang dapat beli dan bumbu yang dihaluskan oleh kita ya. Ini sampai benar-benar matang, harus lepas bumbunya, matangnya lepas. Kalau udah ketahuan kalau masak bumbunya lepas itu airnya udah habis, tinggal minyaknya aja, berarti itu udah matang ya guys. Harus begini-gini terus karena kan takut angus, makanya enakan nggak pakai teflon kalau masaknya yang perlu gini. Hanya pakai teflon berarti cukilnya giniannya itu harus yang plastik. Kalau aku nggak kuat kayak yang plastik, kayak melewat-melewat. Jadi penggorengannya yang baja, berat ini. Semua bumbu udah masuk ya, daun-daun semua udah masuk, udah wangi. Tuh, lagi mau matang lagi. Jangan ditambah garam dulu ya, soalnya di sini udah ngandung garam, bumbu halus sama bumbu instan. Ini bumbu instannya udah masak ya, tambahin gula merah 2. Bumbu instan udah masuk, terus santannya udah masuk, semua daun-daun udah masuk. Ternyata seperti dugaan, sudah asinnya sudah cukup. Tinggal dikeringkan ya. Ini bentuknya seperti ini ya, diaduk terus. Ini nanti saat penyajian semua daun hilang, jangan didiemin. Tuh. Kalau udah kayak gini, pindah ke panci teflon nggak apa-apa, kan kita nunggu kering. Ini kan masih ada ya airnya, banyak airnya, nunggu kering. Jadi gorengan teflon nggak apa-apa. Waktu mau kering, awurin ya kelapa yang digongseng tadi ya. Tuh seperti ini, awurin aja, terus aduk. Tuh kayak gini, terus jangan ditinggal terlalu lama ya, sering diaduk, diamkan, aduk lagi, diamin kayak gini terus sampai kering. Ini api sedang, bukan api besar ya, api sedang cenderung besar. Tuh udah dikit lagi kan. Ini kalau segini kan gak mungkin lah habis sehari, itu nggak mungkin. Jadi semakin diangetin, semakin kering, semakin enak. Ini udah kering kan ya, cuma belum banget keringnya. Nah udah ya, cara masak rendangnya seperti itu. Ikutin ya. Ini untuk yang pemula, rendang ala-ala aku, step by step. Enak banget, barusan aku udah tes rasa. Suami aku juga bilang enak, tinggal kering. Ya iyalah, belum kering tapi udah asat.
Ya, udah saat taruh deh di Tupperware. Mau ngambil, mau makan, ambil. Tiket. Oke. Sampai jumpa dan selamat mencoba. Hasilnya rendangnya, karena ini pesanan, jadi aku langsung masukin ke ininya, mikanya ya. Enak, bener enak. Selamat mencoba. Terus jangan lupa ya, like, komen, share. Tapi jangan lebih lupa lagi subrek ya, subscribe. Oke? Bye. Assalamualaikum. Sampai ketemu di video yang akan datang. Oke? Boleh request pengen masak apa, ntar aku masakin.